Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 28 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Proses Menuju Sukses. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan keempat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa berkat Allah diberikan, ada yang langsung, namun ada berkat Allah yang harus melalui proses. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan tadi ada dua bagian yang disebutkan bahwa berkat Allah itu bisa diberikan oleh Allah secara langsung, tetapi ada berkat Allah yang harus melalui proses. Berbicara tentang proses itu tercantum dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Saya akan bacakan ulang kembali. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kembali kepada kalimat di awal. Ada berkat Allah yang langsung kita terima tanpa melalui proses, namun ada berkat Allah yang kita terima yang harus melalui proses untuk mencapai sukses. Sahabat seperjalanan, apa yang disebut dengan berkat Allah yang tanpa melalui proses yang harus kita perjuangkan? Adalah kelahiran. Kita dikandung, terlahir, kita tidak berupaya apa-apa. Seluruhnya sudah dirancang oleh Allah, kita terlahir ke dalam dunia Allah yang bekerja, yang menghasilkan sebuah kehidupan di mana kita diciptakan terlahir ke dalam dunia. Itu yang disebut dengan berkat Allah tanpa proses. Bagaimana Tuhan menyediakan seluruh alam ini, air, angin, udara, kemudian binatang, segala tumbuh-tumbuhan yang ada, seluruh proses di mana alam semesta ini sudah berjalan sedemikian rupa dalam tatanan yang teratur, yang sudah Tuhan buat, yang sudah Tuhan ciptakan. Itu namanya berkat Allah yang tanpa melalui proses. Organ-organ tubuh kita yang kita miliki dari rambut sampai ke ujung kaki, itu adalah berkat Allah yang tanpa melalui proses. Namun setelah kita menikmati seluruh berkat Allah yang tersedia, anugerah Tuhan yang tersedia, maka kita harus melewati yang namanya berkat yang kita harus peroleh dengan proses. Itu yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu berujian, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Lihat pada bagian keempat disebut dengan memperoleh buah yang matang. Proses pertumbuhan, proses mencapai sukses, proses mencapai keberhasilan digambarkan seperti tanaman. Tidak mungkin kita tanam biji lalu kemudian besok tumbuh sedemikian rupa. Ada yang melewati proses. Ada tanaman yang hanya beberapa hari bisa tumbuh, ada tanaman yang membutuhkan puluhan tahun sehingga sampai kemudian tumbuh. Khususnya itu yang saya tahu adalah kayu jati. Tetapi yang namanya singkong, kangkung, makanan-makanan, kemudian makanan yang tumbuh-tumbuhan yang cepat tumbuh, itu prosesnya itu sebentar dan cepat. Sahabat seperjalanan, kehidupan kita pun sama. Kita tahu dengan jelas bahwa anak-anak yang terakhir dan sewaktu kita mengingat masa kecil, kita tidak mungkin ada pada hari ini. Waktu kita berpendidikan, kita punya keterampilan, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman. Semuanya melewati proses. Bagaimana anak harus tumbuh lewat proses makan yang baik, gizi yang baik. Untuk mendapatkan pengetahuan harus sekolah, melewati proses 6 tahun, 3 tahun lagi, 3 tahun lagi, baru masuk uni. Untuk masuk S2 lewat proses lagi, S3 lewat proses lagi, untuk mencapai profesor. Semuanya juga lewat proses. Itu dalam dunia pendidikan. Tapi firman Tuhan berkata, berbicara tentang iman. Kesuksesan tidak hanya berbicara pendidikan, ekonomi, finansial, tapi kesuksesan siogianya juga berbicara tentang iman. Apa yang dimaksud dengan kesuksesan iman? Yaitu sebuah kehidupan yang taat, bertumbuh bersama dengan Allah di dalam firman-Nya. Khususnya pada saat kita mengalami pencobaan, mengalami ujian, kita tahan uji, kita lewatin dengan penuh kesabaran, kita bersungguh-sungguh menjalaninya dengan mengandalkan dan mempercayai Allah hadir ada di tengah-tengah kita, Tuhan yang tidak akan membiarkan kita, dan Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
Tuhan yang menyediakan pertolongan pada waktunya, Tuhan yang menyediakan kekuatan, Tuhan yang menyediakan seluruh kebutuhan. Bagaimana berkat Allah itu berjalan, kemudian kita pun berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik. Di luar masalah ekonomi, finansial, pendidikan, tapi juga kita perlu sukses di dalam iman. Bagaimana sukses dalam iman? Seseorang yang sukses di dalam iman, hidupnya akan menjadi semakin hari semakin baik. Pada ayat yang berikut dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini salah satunya adalah hikmat. Hikmat apa kait mengaitnya dengan yaitu iman. Orang yang beriman akan memiliki hikmat, dan orang yang berhikmat tahu bagaimana beriman. Sahabat, seperjalanannya dikasih Tuhan, hidup kita penuh dengan persoalan, hidup kita penuh dengan tantangan, hidup kita penuh dengan rintangan, hidup kita penuh dengan gelombang, hidup kita bisa penuh dengan badai. Itu semua adalah cobaan dan ujian. Seseorang yang lewati cobaan akan menjadi semakin kuat. Kita tahu dengan jelas, kaki yang tidak pernah digunakan akan lemah bahkan lumpuh. Tangan yang tidak pernah digunakan, dia tidak pernah akan terampil. Otak kita yang tidak pernah digunakan, kita akan tetap memiliki IQ yang rendah sekalipun potensi besarnya itu pada setiap orang sudah Tuhan berikan. Tapi kalau tidak digunakan, kalau tidak diasah seperti pisau, kita tahu dengan jelas pisau itu siogianya dari logam besi. Bagaimana menjadi tajam? Diproses, dibakar, kemudian diasah sedemikian rupa. Pada saat mengalami ketumpulan, maka pisau itu harus diasah kembali. Hidup pun demikian. Kita teruji oleh api, kena tempaan-tempaan seperti berbicara tentang pisau atau pedang yang dipakai di zaman-zaman terdahulu. Maka semuanya itu tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya itu melewati proses. Dengan demikian sahabat seperjalanan, suatu kita menghadapi problem masalah, marilah kita belajar bersandar dan meyakini bahwa persoalan hidup itu ada dalam izin Tuhan. Badai hidup itu ada di dalam kehendaknya, dan kita berproses karena tujuan Tuhan mendatangkan pencobaan, mengizinkan ujian semata-mata yang seperti firman Tuhan katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tahu dengan jelas sebuah keahlian tidak tiba-tiba timbul. Seseorang yang ingin menjadi pilot, dia harus melewati proses latihan sekian ratus jam penerbangan yang didampingi oleh katakanlah pembimbingnya, sampai kemudian dia bisa lepas sendiri melakukan katakanlah penerbangan pesawat, melandingkan dan memahami berbagai macam aturan-aturan yang harus ditaati, barulah dia menjadi seorang pilot. Sahabat, seperjalanan hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Allah. Agar kita bisa terbang dalam hidup ini, sukses dalam hidup ini, tentu semuanya buat kemuliaan Tuhan, bukan buat kesombongan, buat arogansi, buat kemuliaan pribadi. Semata-mata semuanya itu lewat Tuhan. Sahabat seperjalanan, ada berkat yang Tuhan berikan secara langsung, tetapi ada berkat yang Tuhan berikan di dalam proses. Proses itu yang akan membuat kita sukses. Tidak hanya finansial, tidak hanya pendidikan, tidak hanya jabatan, tapi yang utama adalah sukses iman kita bersama dengan Tuhan, hidup berjalan dan setia bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, proses menuju sukses.